Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para ibu, para bapak, jamaah pengawasan Masjid Al-Musola Al-Ukhwah, Masjid ya Ropopong, tempat sujud tempat sholat gitu ya. Jadi yang dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadwal rutin minggu pagi di musola ini adalah pengawasan, sekalipun yang isinya bergiliran, nah gitu ya. Jadi kalau saya datang ke sini sekalipun hujan, bukan karena sregep, tapi karena takut nanti unjuan pun nggak ada yang nggak ada yang ngerahapi ya, wah muwadir itu. Jadi tujuannya adalah dalam rangka menghilangkan tabdzir itu ya. Nah, puji syukur kepada Allah. Nah, ini panjenengan yang sekalipun hujan sudah rawuh. Sama saya juga tadi jamaah subuh di masjid saya, ngisi pengantar sebentar, terus berangkat ke sini sambil pamit. Kemarin juga dah pamit sebenarnya. Mau berangkat itu cuma keripik tipis. Neng dalan ki kok bres-bres. Iki pilihannya dua. Terus apa mandek? Ya udahlah. Ya insya Allah ya kalau niatnya ikhlas ya nyampe tidak masuk angin gitu. Oke. 3 bulan yang lalu seperti disampaikan Pak Budi, saya ngisi materi ini, seratannya sebagian masih ada di sini gitu ya. Kayaknya belum kehapus. Tapi tak cari-cari rasanya saya sudah nge-share apa belum ke grup itu. Nah itu. Yang ada itu yang bulan Juli kayaknya yang ada rekamannya. Itu juga sudah waktu itu yang ada saya di anunya Pak Budi ya, di WA-nya Pak Budi itu ada mana? Tak setel, oh iki. Terus tak cari-cari lagi kok nggak ketemu gitu ya. Saya ingat saya terakhir itu kita sudah mulai membahas ahli warisnya suami dan istri sekalipun belum selesai ya gitu ya waktu itu. Tapi tak cari-cari kok nggak ketemu gitu ya. Nah, nanti kita ulangi lagi sedikit. Kita teruskan bukan kita ulangi gitu ya. Nah, sebelum ke situ, Ibu bapak sekalian, di masyarakat kita, di negara kita ini mengenal adanya harta bersama. Ya. Tawi miturut Jawinipun, coro Jawinipun gono gini. Nah, gitu. Gono gini. Gono gini utawi yang dalam undang-undang disebut itu harta bersama, itu sebetulnya bukan ajaran dari Islam. Nah, menika tradisi masyarakat. Dan ternyata di tempat-tempat yang lain ada tradisi yang mirip atau sama ya dengan gono gini itu di daerah-daerah lain itu. Jadi dari situ dapat kita simpulkan harta bersama atau gonogini ini sebenarnya sudah menjadi tradisi masyarakat Nusantara Indonesia gitu ya. Karena di mana-mana ada, cuma namanya aja berbeda umpamanya kan itu. Lantas nanti Islam memandang seperti apa itu mengenai harta bersama atau harta gono gini tersebut. Salajengipun mangke kaitanipun kalian pembagian warisan menika kados pundi gitu loh.
Ini kebetulan kita masih membahas ahli waris suami istri, sekaligus kita nanti sangkutkan gitu. Ibu bapak, kalau di dalam undang-undang mengenai harta bersama ini itu sudah diformalkan dalam artian diakui oleh undang-undang ya. Umpamanya ibu bapak bisa membaca dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di situ harta bersama atau gonogini ini kita temukan aturannya ada di pasal 35 ya. Pasal 35 ayat 1 ya. Di situ dikatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama utawi harta gonogini. Jadi harta yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta bersama ya, gitu. Sebelumnya mungkin tradisi utawi napa nggih cara memperoleh harta tersebut sampun diperoleh. Kita ambil contoh Pak Budi umpamanya. Pak Budi menika sebelum berumah tangga, katakanlah sebelum beristri, piyambakipun menika sebagai PNS. Utawa sekarang itu apa Pak? ASN ya? Aparatur sipil negara. Ini mungkin untuk membedakan dengan militer gitu ya, ASN gitu. Umpamanya 10 tahun sebelum nikah Pak Budi menikah statusnya sudah PNS atau ASN. Jadi harta yang diperoleh setiap bulannya dari gaji itu ya waktu itu menjadi milik pribadi Pak Budi, mau diapakan pun terserah Pak Budi. Tapi begitu Pak Budi nikah, nah gitu ya. Maka setelah itu yang sewau itu gajinya itu hanya diperoleh sendiri atau dipek sendiri, dimanfaatkan sendiri, sekarang itu statusnya berubah menjadi harta bersama atau gonogini ya itu. Jadi umpamanya nikahnya tanggal 1 Februari ya, sejak 1 Februari itu ya, atau katakanlah 30 Januari, nah, maka tanggal 1 Februari Pak Budi gajian, maka gajian bulan Februari itu statusnya sudah menjadi harta bersama, nah, gitu ya. Oke. Dalam undang-undang ya itu tidak dipermasalahkan siapa yang bekerja, sekalipun yang bekerja hanya suami, sementara istrinya tinggal di rumah, ngurusi omah, ngurus nepun duwe putra, ngurusi anak, nah itu sapi turutipun itu tetap saja harta yang dihasilkan, materi yang dihasilkan yang berwujud benda lah gitu ya, itu statusnya harta bersama. Sekalipun ingkang ngasta umpamanya dalam arti betul-betul menghasilkan harta itu hanya suami. Nah, itu. Entah suami sebagai tukang, sebagai karyawan di swasta, sebagai buruh pabrik, atau pegawai lain-lain, nah itu. Jadi sekalipun yang ngasto, yang betul-betul bekerja, real bekerja itu hanya suami, tetapi statusnya harta yang dihasilkan oleh suami itu adalah menjadi harta bersama gitu ya. Nah, jadi jangan mentang-mentang sing nyambut gawe namung sing kakung, terus memperlakukan istrinya itu sealakad apa ya, biasa-biasa aja, dalam artian ya karena toh uripnya itu dari saya kan gitu, seperti itu. Karena istri juga di situ
punya hak gitu ya. Oke. Karena ternyata ampun nyepeleke ibu utawi piantun setri atau istri ya di rumah itu. Ternyata setelah saya jalani jadi istri itu berat itu. Satu saat kepikir itu kok ini wong wedok iki penak ya. Nek wong lanang iki bar salat subuh jam piro melu resik-resik upamanya atau apa jam 7 atau jam 6 wis glidik golek upo. Pokoknya embu nek ning omah iki wong wedok kaya apa kene. Wah, kok penak banget itu. Turu pokoknya. Nah, ternyata kita minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya sebagai seorang istri gitu. Dikabul itu artinya jawabnya amin ya. Kali Gusti Allah nih. Nek amin itu mesti nomor 1 ya itu. Nomor 2 apa 3 ya dudu amin. Lah apa liyane sembuh pokoke. Mila mumpung ini saya amanat kepada ibu bapak sekalian besok tanggal 14 supaya suara ibu bapak boten mubadir noblos menika setunggal mawon nggih. Ampun kali ampun 3 boten kagem mangke itu. Sekali lagi gugur. Nyoblos menika setunggal mawon. Nah itu. Nyoblos kali napa 3 menika boten sah. Nah, kembali ke laptop, kembali ke cerita kita itu tadi. Nah, ternyata si kakung itu tadi suaminya telah menjadi istri itu karena dikabul oleh Gusti Allah. Esok-esok bar salat subuh menika resi-resi kali nyiapke dingge sarapan. Nah, itu. Sarapan suaminya dan sarapan anak-anaknya. Bibar menika suaminya pergi bekerja. Si istri menika ngantar anak ke sekolah. Bibar ngantar anak menika tekan ngomah ya ternyata masih banyak kerjaan. Ya nyapu, ya ngepel, umbah-umbah itu kan. Nah, nanti siang jemput anak-anak lagi dari sekolah itu. Sorenya itu juga tidak sempat istirahat, masih harus nyetrika macam-macam enggak gitu ya. Menjelang maghrib atau mungkin sore juga masak untuk nyiapkan makan sore atau makan malam. Nah, itu. Malamnya juga gitu, pokoknya nggak pernah nganggur. Nah, belum lagi nanti kalau hamil lah itu. Nah, jadi masya Allah, kok kayak gini ya beratnya pekerjaan istri itu gitu. Kata si suami yang jadi istri itu tadi. Ya Allah, kalau kepilih kepenak golek bondo mawon, golek harta ketimbang terus. Kalau nyuwun janten wong lanang malih. Lah ora iso. Lah sampean lagi hamil gitu. Waduh. Hamil niku ajeng ampun nyepeleke piantun setri ya. Itu tugasnya itu tidak lebih berat atau tidak lebih ringan dari suami ya, gitu. Oke. Mila lajeng dalam undang-undang itu ingkang ngasta menika sisanaosa namung sing kakung suami, istrinya di rumah, tapi harta yang dihasilkan oleh suami itu tetap menjadi harta bersama gitu. Nah, itu menurut undang-undang itu seperti itu. Lajeng ini Islam itu memandang seperti itu bagaimana? Boleh apa enggak itu kan? Karena kalau ibu bapak saya bandingkan dengan baca tradisi pada masyarakat Timur Tengah gitu ya. Di daerah sana itu harta itu hanya ada 2 macam. Harta kagunganipun suami dan harta punyanya istri. Nah, itu. Gak ada harta bersama itu di sana. Pokoknya de wong lanang apa de wong wedok hanya 2 pilihan itu tadi. Nah. Cuma saja dari penghasilan suami itu, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Nah, nafkah yang diberikan suaminya itu digunakan untuk ya kehidupan berumah tangga itu oleh istrinya itu gitu ya.
Mungkin diparingi nafkah bulanan atau mingguan atau harian, terserah tradisinya itu kan itu. Tapi kalau istri punya harta sendiri ya, umpamanya yang semula istri itu juga sudah berkarya sebelum nikah itu, dia memperoleh atau mempunyai sejumlah harta, ya tetap dikuasai oleh istri gitu. Atau mungkin kalau setelah berumah tangga istri atas izin suaminya bekerja, maka hasilnya itu adalah kepunyaan istri. Tidak ada kewajiban istri itu menafkahi suaminya maupun menafkahi anak-anaknya. Nafkah itu semuanya menjadi kewajiban suami atau menjadi kewajiban bapak kalau untuk anak-anaknya, seperti itu. Jadi di situ hanya ada dua gitu ya. Di negara kita kan tidak seperti itu. Lantas itu seperti apa Islam melihat? Boleh apa enggak itu kan? Nah, itu. Para ulama melihat hal itu pada dasarnya itu membolehkan ya. Artinya menurut Islam sah gitu. Harta bersama harta atau harta gonogini ini. Landasannya itu adalah hadis Nabi tentang syirkah. Nah, syirkah itu napa menika? Kongsi, berserikat. Nah, itu. Cuma syirkah itu kan banyak sekali wujudnya gitu ya. Bentuknya itu. Nah, panjenengan nasabah Bank Syariah Indonesia BSI pemanya, nah itu nanti ketika panjenengan nabung itu akadnya itu syirkah mudorobah, nah gitu. Syirkah mudorobah. Jadi panjenengan mempercayakan ke bank sebagai pihak kedua, panjenengan dengan bank ini kerjasama, syirkah di situ. Saya titip ke bank, nah monggo ini nanti digunakan untuk apa? Yang penting maslahat, nah gitu. Nanti saking kerja bersama itu akan menghasilkan sesuatu. Nah, nanti panjenengan selaku nasabah mendapat berapa persen dari keuntungannya, bank yang menjalankan yang langsung ya berhubungan dengan nasabah yang lain, umpamanya yang pinjam dan sebagainya, itu mendapat berapa persen itu. Itu contoh syirkah. Tidak terasa sebenarnya kita dengan bank itu berkongsi. Akadnya itu seperti itu kan itu. Jadi syirkah mudorobah. Nah, itu. Nah, jadi dalam masalah harta bersama ugi ingatan para ulama, khususnya ulama Indonesia ya, itu adalah memandang bahwa harta bersama atau gonogini ini merupakan syirkah, kerjasama antara suami dan istri. Cuma syirkah apa yang kemudian dipakai itu para ulama kemudian berbeda pendapat. Ya. Kalau saya baca tulisannya Dr. Kalau nggak salah Muhammad Amin ya. Almarhum, sudah almarhum. Beliau melihat syirkah dalam harta bersama itu adalah ada dua macam. Pertama syirkah abdan, ya. Yang kedua syirkah inan. Syirkah abdan itu apabila yang bekerja hanya suami atau hanya istri. Nah, itu. Sekalipun yang bekerja hanya salah satu pihak, ya, hanya salah satu pihak. Umumnya adalah suami, maka istri juga ikut andil dalam menghasilkan harta yang diperoleh oleh suami gitu ya. Sebab kalau kemudian suami juga di rumah harus ngurus anak, harus ngurus rumah, termasuk nafkahi istri tadi. Sebenarnya nafkah untuk istri itu awas atau barang makanan jadi itu kan. Kalau menurut para ulama itu sebenarnya nafkah yang diberikan suami kepada istri itu harus makanan jadi gitu kan. Bukan beras itu kan. Nah, tapi karena
Kangelan lajeng ukurannya itu adalah bahan makanan pokok kan sepinten. Jadi pun menurut sebagian ulama mengatakan nafkah yang diberikan kepada istri itu kalau untuk makan itu makanan jadi itu. Pokoknya istri itu tinggal ngemplok, kira-kira gitu. Para ibu ternyata di dalam Al-Quran itu begitu mulianya istri itu dan begitu beratnya tanggung jawab suami itu kan. Itu ya. Istri itu intinya adalah apa ya? Seperti ratu gitu ya. Opo-opo wis dicukupi karo suami. Nah, itu harus seperti itu. Nah, menurut Al-Quran kan ngaten. Nah, jadi oleh karena itu kalau kemudian dalam Al-Quran warisan itu laki-laki angsal 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian, ampun Mary. Karena tugasnya wong lanang itu lebih berat ketimbang perempuan. Perempuan itu pokoknya intinya itu tinggal duduk manis di rumah, gak kira-kira gitu ya. Nah itu ternyata nanti kalau kemudian cerai, si yang perempuan itu hamil, maka sekalipun sudah dicerai, nafkahnya itu masih yang berkewajiban si mantan suaminya yang cerai itu tadi. Nah gitu. Saya itu ngandung anak panjenengan loh ini, bukan anak saya gitu kan. Ini nafkahnya tanggung jawab panjenengan gitu kan. Demikian juga nanti lahir nyusui. Nah, kalau yang ibunya nggak mau nyusui harus disusukan oleh orang lain, termasuk ke kebo atau apa itu. Nah, maka yang wajib anunya itu ya suaminya itu, bapaknya itu gitu loh. Ini hanya contoh aja. Nah, itu kan. Jadi dalam Al-Quran itu diatur seperti itu. Sehingga sekali lagi jangan iri kalau kemudian laki-laki itu memperoleh 2 kali lipat dari istri, dari wanita. Karena dari perolehan yang besar itu tadi akan digunakan untuk tadi keperluan yang banyak. Istri itu dapat separuh tapi kan nanti akan bertambah dari nafkah yang diberikan suaminya itu gitu ya. Nah, itu. Di tempat kita menjadi ribet, yang perempuan protes, mosok aku karo sedulur lanangku kok dibeda-bedake. Rong bagian aku mung sebagian. Nah, itu. Kenapa? Karena di tempat kita itu praktek kehidupannya tidak seperti diatur dalam Al-Quran. Kalau semua menurut Al-Quran saya pikir nggak ada wong wedo itu protes. Nah, malah hanya syukur alhamdulillah isinya itu ya. Di tempat kita itu kan malah tidak sedikit yang menjadi tulang punggung keluarga itu suami istri ya, ibu. Nah, itu suaminya nggak bekerja, yang bekerja ke sana ke sini montang manting itu istri ya gitu kan. Ah memang dalam kondisi seperti itu aku repot-repot nyambut kayak niki nepas urusan warisan malah mung entos separo kan. Ya wajar kalau muring-muring tidak kan karena kondisinya tidak seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, baik, terlalu melenceng, kembali ke pembicaraan kita. Itu tadi syirkah katanya ya. Tapi syirkah apa? Tadi saya katakan kembali kalau kita baca pendapatnya Bapak Dr. Muhammad Amin, itu ada 2, syirkah abdan dan syirkah inan. Kalau yang bekerja hanya salah satu, entah suami entah istri, maka itu disebut syirkah abdan. Nah gitu ya, syirkah abdan namanya itu. Jadi harta itu dihasilkan hanya oleh salah satu pihak. Karena tadi melihat yang lain itu juga, katakanlah umumnya yang bekerja itu suami, istri di rumah itu tidak nganggur, tapi dianggap juga sudah berkontribusi kepada harta yang dihasilkan oleh suami, sehingga harus dinyatakan istri juga ikut bekerja. Nah, maka hasilnya nanti menjadi milik bersama. Selain itu istri juga diposisikan sebagai manajer. Nah gitu ya, kata Pak Amin ini. Dalam artian apa? Bu, nyoh hasil Bapak seminggu ini kalau gajiannya mingguan, kalau bulanan sebulan. Nah,
serahkan kepada istrinya. Nah, itu untuk dikelola oleh sang istri, nanti dijereng-jereng niki dingge bayar PLN, dingge bayar sampah, dingge SPP anak, dingge jajan anak, macam-macam. Gitu. Itu manajer istri di situ artinya tuh. Jadi mempunyai dua peran katanya. Oleh karena itu sekalipun yang real bekerja hanya suami, istri juga harus dinyatakan ikut bekerja menghasilkan harta. Maka kemudian harta yang diperoleh suami itu masuk dalam kriteria harta bersama. Nah, salajengipun apalagi kalau juga istri bekerja dalam arti real betul-betul bekerja menghasilkan harta gitu ya. Yang kakung sebagai gubernur, yang putri bupati, wah itu kan kabeh menghasilkan harta itu ya. Nek korupsi sing mbuh gedendi hasilnya itu kan. Nah itu. Yang kakung umpamanya di departemen apa, kalau yang setri mucal lah itu kan. Nah itu artinya betul-betul itu real bekerja. Itu disebut syirkah inan. Syirkah inan itu. Sehingga wah, ini tahun depan kayaknya kita sudahlah kayaknya mampu untuk beli mobil, gitu ya. Jadi yang hasilnya suami entah ditabung atau apa, tapi tetap dalam kendali istri, atau sebaliknya juga gitu umpamanya kan itu. Kira-kira punya ini ono tonggone arep ngedol sawah, kira-kira kita mampu beli nggak ya, gitu. Dari itu tadi dari gabungan harta bersama itu, gitu. Seperti itu ya. Artinya dengan demikian gonogini atau harta bersama itu adalah sah. Kaitannya ibu bapak sekalian dengan pembagian warisan nanti itu dalam hukum positif kita itu diatur lebih lanjut bahwa kalau ada salah satu pihak meninggal, ya katakanlah suami atau istri yang meninggal lebih dulu, atau terjadi perceraian, cerai hidup, ini kaitannya dengan harta bersama dengan gonogini ini seperti apa? Kalau dalam undang-undang itu hanya disebut bahwa pembagian dari harta bersama itu diatur menurut aturan yang berlaku, tapi di situ tidak dibuat lebih lanjut aturannya. Di dalam peraturan pemerintah juga tidak ada. Kita temukan aturannya itu di dalam KHI, kompilasi hukum Islam di Indonesia, yang landasannya itu adalah berupa Inpres Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Ini jadi masih dalam masa Orba waktu itu dibuatnya gitu ya. Di situ diatur tentang pembagian harta bersama itu dalam pasal 96. Itu. Jadi nanti panjenengan bisa baca ya. Dalam pasal 96 ayat 1 itu disebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh dari harta bersama ini menjadi hak yang hidup lebih lama. Kemudian dalam pasal 2-nya dalam ayat pasal 97, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi intinya harta bersama itu kalau terjadi cerai hidup ya, atau terjadi kematian, maka intinya itu dibagi dua bagian lebih dulu. Sepalih merupakan hak kalau itu cerai hidup, cerai mati ya, salah setunggalipun meninggal, umpamanya suami atau istri, maka suami atau istri yang masih hidup itu mendapat separuh, kemudian yang meninggal haknya dapat separuh. Gitu. Dibagi dua bagian lebih dulu gitu. Demikian juga dalam pasal 97 tadi, kalau cerai hidup, talak ya gitu ya, maka suami ataupun istri masing-masing dapat
separoh. Nah, dapat separoh gitu ya. Kecuali kalau ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Intine pun para ibu para bapak, dari harta bersama itu suami atau istri mendapat separuh bagian. Mendapat separuh bagian itu. Jadi kalau umpamanya nuwun sewu A dan B suami istri kemudian cerai, dari perkawinannya itu mempunyai sejumlah harta bersama yang cukup banyak. Nah, maka nanti ketika bercerai itu istri dapat separuh, suami dapat separuh. Nah, itu bisa digunakan untuk bangun rumah tangga yang baru itu kan. Nah, itu ya. Demikian juga kalau ada yang meninggal dunia, nah, suami meninggal katakanlah, maka sebelum harta warisan dibagi, kalau itu untuk harta bersama dibagi dua bagian lebih dulu. Separuh untuk suami yang meninggal, separuh untuk istri yang masih hidup. Nah, jadi yang masuk harta warisan, ya, yang termasuk harta warisan yang akan dibagi di antara ahli waris itu, contoh tadi itu hanya yang separuh milik suami itu, haknya suami itu. Nah, itu. Oke. Ini biasanya menjadi problem itu menawi boten kagungan putro. Nah, itu. Baru di situ menjadi masalah. Tapi kalau nggak punya anak, wong KB mengko di paring ke putrane tidak terlalu masalah gitu kan. Kecuali kalau istrinya itu masih muda. Nah, itu. Suaminya meninggal, istrinya baru 19 tahun. 20 tahun gitu, atau 21 lah. Nah, supaya tidak melanggar undang-undang perkawinan. Karena usia perkawinan itu kan katanya 21 tahun. Ini kan masih ada harapan hidup, bahkan harapan berumah tangga. Nah, gitu ya. Nah, supaya ini banyak kasus gitu ya. Istrinya atau suaminya, katakanlah ibu atau bapak dari anak-anak itu nikah lagi, lah kemudian harta yang diperoleh dengan istri pertama atau suami pertama itu dijadikan, dibawa untuk hidup bersama dengan suaminya yang baru atau istrinya yang baru. Nah, gitu. Lah anak-anak sing protes itu kan. Lah pripun niku enten hasilnya ibu rumiyin menika. Kok sedaya menika dipun ginakaken bapak niku pripun Ustaz katanya. Itu yang jadi masalah kan begitu. Tapi kalau punya umpamanya si piantun sepuhnya itu sampun sudah tua gitu ya, tidak ada harapan lagi untuk nikah gitu kan ya, umpamanya menurut lahiriahnya kayak gitu, batiniahnya kan kita nggak tahu ya. Janda 60 tahun atau 65 tahun enten boten sing kocap nikah malih menika. Ada ya. Pak Kirno jangan-jangan punya dapat ya gitu ya. Gitu ya. Jadi itu seperti itu ya. Nah, jadi kaitanipun ibu-ibu, bapak-bapak kalian bagian suami atau istri yang 3 bulan yang lalu kita bicarakan, yang diatur dalam surat An-Nisa ayat 11 ayat 12 itu seperti itu. Nah, itu ya. Artinya yang dibagi itu ya, itu harta yang mana gitu kan. Kalau umpamanya suami yang meninggal, itu ya. Dan dia di samping punya harta bersama juga punya harta bawaan. Jadi harta bawaan itu harta yang diperoleh oleh seseorang, suami atau istri sebelum nikah. Saya contohkan tadi Pak Budi, sebelum nikah itu Pak Budi sudah menjadi ASN 10 tahun. Kira-kira kerja 10 tahun itu ya sudah ada hasilnya gitu ya. Punya mobil, punya rumah, lajeng kemudian Pak Budi berumah tangga, maka mobil, rumah yang dipunyai Pak Budi sebelum nikah itu intinya itu merupakan harta bawaan. Nah, itu. Jadi dibawa oleh Pak Budi ke dalam rumah tangga itu. Maka yang kemudian harta warisan atau tirka itu tadi, kalau terjadi kematian seperti itu,
Dimaksud dengan harta warisan yang mau dibagi di antara para ahli waris adalah separuh dari harta bersama tadi, sepalihipun ya, saking harta bersama atau gono gini ditambah dengan harta bawaan dari yang meninggal itu tadi ya, gitu. Kalau ada ya, itu kalau ada gitu ya. Cuma bedanya dengan adat itu dengan tradisi apa? Kalau tidak salah, kalau dalam adat, kalau kemudian suami atau istri itu tidak punya anak, lantas biasanya harta bawaannya itu kembali kepada keluarga asal. Kalau tidak salah ngaten. Kalau saya nikah dengan istri saya, sudah berumah tangga 40 tahun, tidak punya anak saya. Kemudian saya meninggal. Sebelum berumah tangga itu dulu saya udah punya sawah, punya rumah, punya mobil itu kan. Berarti itu kan harta bawaan saya. Nah, kalau kemudian saya meninggal dunia, kalau menurut tradisi itu, adat itu kalau tidak salah, sawah, mobil dan lain-lain itu tadi kembali kepada keluarga besar saya. Istri tidak bisa ikut mendapat warisan dari situ. Nah, sekalipun mungkin istri hanya bisa istilahnya itu ikut menikmati selama dia tidak kawin lagi ya, atau sebelum dia meninggal dunia kan itu. Itu dalam adat seperti itu anunya itu. Nah, Islam enggak. Termasuk istri atau suami juga punya hak ya sebagai ahli waris dari harta yang dibawa oleh suami atau istri. Sehingga harta warisan itu adalah tadi harta separuh dari harta bersama ditambah harta bawaan. Nah, itu. Nah, jadi harta bawaan itu tuh juga pasangan yang hidup lebih lama mempunyai hak ya, mempunyai hak atas harta yang dimiliki, harta asal yang dimiliki oleh suaminya atau istrinya itu. Nah, gitu ya. Jadi dulu kita sudah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 12 bahwa suami kalau istrinya itu meninggal dunia, maka suami bagiannya itu ada 2 macam. Nanti bisa ibu bapak buka di surat An-Nisa ayat 12. Piye toko metune iklan terus iki. Limit pinjaman 50 juta ora tahun jaileh. Al-Qur'an. Iklan lagi. An-Nisa 12. Walakum nisfu ma taroka azwajukum. Bagi kamu wahai para suami memperoleh separuh ya, setengah ma taroka dari apa-apa yang ditinggalkan istrimu, ma taroka azwajukum, apa-apa yang ditinggalkan oleh istrimu, illam yakun lahuna walad, kalau istri kamu itu tidak mempunyai keturunan, tidak punya anak. Fa in kana lahuna walad, tapi kalau istri kamu yang meninggal itu mempunyai keturunan, mempunyai anak, falakumur rubu'u mimma tarokna, maka kamu wahai para suami memperoleh 1/4 nah, gitu, dari apa-apa yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, jadi dalam kasus ini yang termasuk mataroka, apa yang ditinggalkan oleh pasangannya itu adalah tadi, kalau itu harta bersama berarti separuh dari harta bersama ditambah harta bawaan. Nah, jadi suami nanti sebelum dibagi warisan sudah dapat separuh bagian lebih dulu sebagai bagian dari harta bersama. Nanti masih ditambah lagi dengan hak dia sebagai ahli waris dari istrinya yang meninggal dunia. Tadi kalau istrinya yang meninggal tidak punya anak, suami dapat setengah, tapi kalau istrinya yang meninggal dapat 1/4. Setengah atau 1/4 itu dari bagiannya istri. Dari harta bersama, separuh harta bersama bagiannya istri, ditambah kalau istri punya harta bawaan. Nah, jadi dalam menentukan tirkah
atau harta warisannya atau maurusnya itu adalah seperti itu, gitu ya. Kalau itu ada harta bersama kan itu. Demikian juga umpamanya selanjutnya di sini disebutkan walahunnar rubu'u, bagi kamu wahai para istri memperoleh ar-rubu itu 1/4 mimma taroktum, dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kamu wahai para suami, illam yakul lakum walad, kalau si suami yang mati itu tidak punya anak. Fa in kana lahuna walad fa ilam fa in kana lakum walad, tapi kalau suaminya yang mati itu punya walad, punya anak, punya keturunan, falahunna thumunu mimma taroktum, maka bagi kamu wahai para istri memperoleh 1/8 dari apa yang ditinggalkan suaminya. Nah, jadi yang ditinggalkan suaminya itu adalah tadi separuh dari harta bersama ditambah harta bawaan. Sekarang kalau yang meninggal itu suami, maka sebelum dibagi warisan istri sudah dapat separuh dulu dari harta bersama itu tadi. Nah, kemudian yang dimaksud dengan harta warisannya adalah separuh dari bagian suami dari harta bersama ditambah harta bawaan suami, nah, gitu ya. Ya, dia dari harta bawaan suami itu. Nah, jadi itulah harta warisan yang akan dibagi kepada para ahli warisnya. Nah, gitu. Nah, jadi ini kaitannya antara harta bersama dengan wujud tirkah atau harta warisan dari suami atau dari istri, ya, tergantung yang meninggal itu apa. Nah, itu aturan ini sekali lagi itu ada mungkin ya hanya ada di Indonesia gitu. Di tempat lain tidak ada yang menyangkut harta bersama atau harta gonogini itu tadi, ya, gitu ya. Harta bersama atau harta gonogini itu. Atau mungkin kalau tahu luas hanya mungkin hanya di sekitar Asia Tenggara lah kira-kira begitu ya. Kalau di Timur Tengah sana enggak boten mangertos menawi ke harta bersama utawi gonogini itu apa, karena mereka dalam prakteknya enggak mempunyai tradisi seperti itu tadi, ya, gitu. Seperti saya sampaikan di Timur Tengah sana itu harta itu hanya ada harta duwe bojo, duwe wong lanang sama punyanya istri, nah, gitu. Nanti kalau yang satu meninggal ya itu dapat warisan dari pasangannya itu kan itu. Nah, itu. Jadi itu bedanya seperti itu ya di negara kita dengan di tempat yang lain. Nah, jadi tradisi yang kemudian diangkat menjadi hukum positif itu ditinjau dari hukum Islam adalah boleh atau tidak bertentangan tentang harta bersama ini, harta gonogini ini. Nah, itu. Para ibu, para bapak, karena waktunya jam saya dengan jam di dinding sama enggak? Kirang 5 menit ya. Mungkin masih ada waktu 5 menit sambil petugas mengedarkan sesuatu. Kalau ada yang mau mendiskusikan lebih dulu atau mungkin tanya terkait dengan ini, nanti monggo gitu kan. Sampai jam 6 atau ya lebih sedikit nggak apa-apa gitu kan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan umpamanya. Monggo Pak Kirno. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya orang kata seperti saya itu memberikan namanya itu dalam bentuk kalau diumumkan seperti pancing, Pak. Seperti saya punya aset, nah aset itu menghasilkan uang, tapi yang mengelola istri. Jadi nafkahnya itu tidak dalam bentuk langsung uang, tapi dalam bentuk aset. Seperti kalau kita memberikan nafkah itu dalam bentuk pancingnya, saya beri pancing, silakan dipancing sendiri gitu, Pak. Itu boleh nggak, Pak? Boleh, Pak. Ya, artinya sekalipun mungkin tadi kalau itu kan jelas ya,
Oh, hujan itu. Aset itu artinya itu adalah awalnya kan punya panjenengan. Nah, tapi kemudian silakan nanti ini dikelola, tapi nanti hasilnya untuk kehidupan kita bersama. Nah, jadi ya yang dimaksud dengan gonogininya itu nanti hasil dari aset itu, Pak. Nomor sewu, kalau ada sesuatu, katakanlah Pak Kirno tidak lama usianya, nggak seandainya gitu ya, maka asetnya itu kagungan Pak Kirno, artinya masuk dalam harta bawaan dari Pak Kirno. Istri di situ tidak memperoleh separoh kalau itu dari harta dari asetnya Pak Kirno itu kan itu. Yang sehingga aset yang semula sebagai modal usaha itu tetap milik Pak Kirno, tapi hasilnya itu yang diperoleh dari itu menjadi harta bersama. Sekalipun yang mengelolanya umpamanya istri, iskono ono hasilnya engko ya dinggo urip bareng, ne ono turahane ya ditabung umpamanya karena itu. Jadi termasuk sekalipun yang menghasilkan katakanlah uang itu dari asetnya Pak Kirno, tetapi nanti karena kalau sudah berumah tangga, ya itu hasilnya itu masuk dalam harta bersama. Ya, mungkin dari situ sebagian digunakan ya pertama prioritas pertama kan jelas untuk kehidupan bersama ya, untuk makan minum dan seterusnya itu kemudian yang menjadi harta bersamanya. Tapi asetnya itu sendiri tetap kagungan Pak Kirno selama para pihak tidak menentukan yang lain. Sebab kalau dalam hukum perdata barat itu Pak, begitu nikah langsung menopo ingkang dipun gadai istri atau suami menjadi dicampur. Gitu. Dalam hukum perdata barat itu aturannya seperti itu. Suami punya apa, istri punya apa, keduanya nikah langsung menjadi dicampur, sudah tidak dilihat lagi mana harta suami, mana harta istri, tapi menjadi harta milik berdua, gitu. Menjadi hak milik berdua. Kalau dalam tradisi kita kan masih dibedakan mana yang kemudian harta bawaannya suami, harta bawaan itu masih kelihatan. Nah itu masih kelihatan. Nah, nanti tadi kaitannya memang banyak gitu ya. Jangan-jangan si istrinya atau suaminya nanti setelah itu mau nikah lagi, supaya dia tidak mengambil hak orang lain, maka kemudian kelihatan seperti itu, gitu. Jadi boleh Pak, intinya kan seperti itu. Gitu. Tapi nanti hasilnya itu yang menjadi harta bersama, asetnya mungkin menjadi menjadi tetap atas nama Pak Kirno, atas nama suami. Aset itu nanti bisa bertambah, tambahannya itu tetap masuk dalam kriteria harta bersama, gitu ya. Yang satu udah punya PT, begitu masuk setelah jadi suami istri dikembangkan, jadi bikin satu lagi PT. Nah, gitu. Modalnya itu dari aset yang semula dimiliki Pak Kirno, gitu. Jadi yang kedua PT yang kedua itu beserta kekayaannya menjadi harta bersama. Yang kagungan Pak Kirno itu yang hanya tadi aset yang pertama aja kan seperti itu. Karena itu jadi yang kedua itu kan dimiliki setelah suami istri itu menikah. Gitu. Jadi batasannya itu menikah. Para ibu, para bapak, kalau sudah rata belum ini? Nah, kalau sudah rata, monggo dipun rahapi. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Monggo dipun rahapi. Saya neruskan ini dulu sekali dalam perkembangan itu kadang-kadang sekarang ini kan ngeten. Si istrinya public figure, penyanyi terkenal. Mungkin setiap saat diundang kemana-mana, sekali manggung itu dapat berapa. Belum nanti kalau rekaman macam-macam lah. Sementara suaminya itu hanya supir pribadinya gitu. Kemana-mana yang antarkan suami. Kerjaannya ya tadi. Oleh karena itu
Sekarang itu banyak kemudian yang nggak rela kalau kemudian kalau nanti harta bersama itu diatur dibagi seperti itu. Wah, sing nyambut gawe pontang-panting aku kok suaminya nanti dapat banyak ya. Makanya kemudian mereka sekarang itu kadang-kadang ngadakan perjanjian perkawinan. Kalau terjadi perceraian, maka dari harta bersama 2/3 untuk istri, 1/3 untuk suaminya, umpamanya kan. Atau 4/5 untuk istri, 1/5 untuk suaminya. Itu asal disepakati parang-parang kemawon seperti itu. Nah, mesti ada di situ ada gap yang terlalu jauh, ada jarak yang terlalu jauh antara yang dihasilkan oleh istri dengan yang dihasilkan oleh suami. Umumnya itu yang kemudian perempuan yang anukan tuh yang meroket gitu ya. Tadi umpamanya artis atau apa kan gitu. Makatan ibu bapak sekalian, karena waktunya sudah habis, mangga diteruskan untuk ngerahapi apa yang disajikan oleh takmir ya. Selanjutnya mari kita tutup pengaosan pada pagi hari ini bersama-sama dengan melapatkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ada tambahan pengumuman kalau nggak salah disampaikan oleh Pak jamaah kita Pak Sri Haryatmo. Billy pagi ini juga di Masjid RSI Rumah Sakit Islam itu ada pengawasan juga katanya. Kalau tidak salah waktunya jam 6 sampai jam 7 pagi ya. Mulai 6:30. Oh, mulai 6:30 gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak nanti habis dari sini mau ke sana nggih monggo itu kan ya. Untuk dia nambah wawasan kita gitu. Kita nggak tahu mungkin yang disampaikan apa kaitannya dengan kesehatan atau bukan ya, saya juga tidak tahu ya. Makatan ibu bapak kirang langupun nyuwun pangapunten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Budi. Sekedap. Betul nopo-nopo kalau niku pribumi.